Selamat datang kembali di tutor akademik fisika asrama. Kali ini saya akan membahas soal tentang potensial listrik. Kali ini diberikan suatu cincin yang memiliki muatan Q2, ini positif, kemudian Q1, ini negatif. Ya, ini soal suka-suka saya yang bikin. Ini positif, ini negatif, suka-suka saya, oke? Nah, kemudian kita diminta menentukan potensial di C dan di P. Potensial listrik di C dan P. Untuk potensial listrik seperti ini, karena seperti yang kita tahu, V untuk muatan kontinu adalah integral 4 pi epsilon 0 dq per R. Nah, karena untuk dq jarak tiap muatan yang kita ambil, elemen kita ambil, ini yang warna merah, terhadap C dan terhadap P itu semuanya sama, maka ini dapat keluar dari integrasi pi epsilon 0 R integral dq ya berarti Q per pi epsilon 0 R. Jadi potensial di titik C adalah 4 pi epsilon 0 kemudian Q2 per jarak terhadap C berarti R, kemudian Q1 itu minus Q1 per R juga karena jaraknya sama-sama R. Dari sini terlihat bahwa walaupun Q1 ini memiliki panjang busur yang lebih pendek dan Q2 memiliki panjang busur yang lebih panjang, namun potensial yang diberikan atau kontribusi potensial dari masing-masing muatan ini, Q1 dan Q2 itu dipengaruhi oleh besarnya Q, bukan dari panjang busurnya, kecuali jika rapat muat keduanya itu sama. Jadi di sini ditekankan ketika rapat lambda atau Q per panjang itu sama, maka logikanya Q2 akan lebih besar. Tetapi di kasus ini kita langsung memperoleh Q1 dan Q2. Coba sebentar dulu. Jadi sudah diketahui Q1 ini yang negatif dan Q2 yang positif. Ingat, potensial itu suatu besaran yang skalar, jadi tidak tergantung arah. Hanya saja tanda dari muatan harus kalian libatkan. Oke, Q2. Nah, ketika Q2 ini logikanya tadi nilainya lebih besar karena panjang busurnya lebih besar. Ini dengan logika seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja Q1 yang lebih besar karena dia bisa saja rapat muatannya lebih besar daripada Q2 walaupun panjang busurnya lebih pendek. Dengan Q2 ini misalkan saja ambillah 3 Q1, maka VC 4 pi epsilon 0 Q2 3 Q1 1
R minus Q1 per R, atau V di C adalah ini berarti 2Q per 4P epsilon 0 R. Oke, inilah hasil untuk yang potensial di C. Kemudian kita akan mencari potensial di titik P. Di titik P sama saja, kita juga bisa menggunakan persamaan ini. Cuma jaraknya sekarang yang berbeda. Kalau tadi kita ambil itu jaraknya R, sekarang kita lihat jaraknya. Kita bisa ambil dari Pitagoras. Coba lihat garis warna biru. Kalian lihat warna biru. Warna biru dari tiap-tiap elemen muatan ini ke titik P adalah jaraknya. Tinggal Pitagoras. Ini sangat mudah sekali. 1/4 epsilon 0 seperti tadi Q2. Cuma jaraknya itu dia ya jarak biru ini ya, per akar R kuadrat plus D kuadrat minus Q1 akar R kuadrat plus D kuadrat. Dengan informasi yang tadi Q2 itu 3Q1, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2Q, ini 2Q1 ya, 2Q1 per 4Q epsilon 0 akar R kuadrat plus D kuadrat. Oke, ini adalah tentang potensial oleh suatu muatan kontinu yang dia itu simetri, jadi akan sangat mudah. Tapi ketika soalnya diberikan seperti ini, suatu batang, jadi ini kan tidak simetri. Maksudnya dari ini bisa jarak D, diberikan jarak D dengan panjang batang L. Nah, jarak dari tiap titik elemen ke titik ini, misal titik uji P, ini akan berbeda-beda. Ini punya jarak misal elemen 1 X1, kemudian ini X2, dan seterusnya akan berbeda. Maka kalian harus menerapkan integrasi di sini, di mana dv sama dengan 1/4 I epsilon 0 dq per R. Kalian ambil elemen di sini, ini jaraknya R, kalian misalkan R, jaraknya R, kemudian dq kan ya, misalkan dq ini lambda dl, lambda d ya dx, lambda dx. Nah, kemudian ini adalah suatu jarak x, ini bisa kita lihat dv 1/4 I epsilon 0. Kemudian R-nya apa di sini? R-nya, ingat jarak ini panjang batangnya ini L, panjang batang L. Kemudian ini adalah X. Kita ambil elemen yang ini, suatu jarak X, elemen merah ini. Jarak elemen merah ke P, kita lihat ini adalah L, kemudian D, kemudian X. Berarti jaraknya adalah L plus D minus X. Kemudian dq itu lambda dx. Nah, kita bisa sangat mudah integralkan ini dari dv sama dengan lambda per P epsilon 0 dx per L plus D minus X. Nah, di sini kita perlu tahu batas dari integralnya. dx kita integralkan dari mana ke mana. Ingat, kita tadi ambil dx itu dari suatu nilai dq. dq ini dibatasi oleh dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi dari ujung kiri ke ujung kanan
itu di sini dia X0, ya logikanya di X0 belum ada muatan, berarti tidak menghasilkan potensial. Kemudian di suatu X yang berjarak L, dia memiliki muatan, sehingga X0 sampai L, ya, kita ambilnya dari DQ, sehingga integralnya kita melihat ada Q. Oke, kemudian ini dari 0 sampai V, berarti V sama dengan lambda per 4 epsilon 0. Integral ini kalian pasti sudah tahu, ln L plus D minus X, ya, kalikan negatif, batasnya dari 0 sampai L, hingga lambda per pi epsilon 0 ln. Kemudian batasnya bisa kita balik menjadi langsung masukkan batas. Untuk ln dikurang ln bisa kita jadikan sebagai ln ini batas 0 jadi batas atas, L plus D minus L, kalau sama dengan V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 dan L plus D per D. Nah, inilah. Kemudian lambda kita kembalikan sebagai tadinya, lambda itu Q per L, Q per Q L plus D per D, seperti ini. Untuk yang kasus lain kalian bisa cari sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan potensial dan medan. Potensial seperti yang kalian tahu bisa dicari dengan minus integral E vektor dot dengan dr vektor. Nah, kemudian ketika kalian sudah mengetahui potensial tetapi kalian ingin mencari medan, kalian tidak bisa langsung membagi, tidak bisa E sama dengan minus V per R. Ini akan salah karena tidak ada pembagian vektor. Solusinya adalah ada yang disebut dengan gradien. Jadi gradien ini apa? Gradien adalah suatu turunan, operator turunan untuk mencari medan dari suatu potensial. Jadi ini tidak terbatas di bidang bidang elektrik, bidang listrik, maksudnya tidak terbatas di fisika materi listrik magnet ini. Tetapi ketika kalian melihat medan gravitasi, medan fluida, kalian akan sering menggunakan persamaan ini. Nah, makna dari persamaan ini sebenarnya apa? Gradien operator ini adalah turunan terhadap X. Turunan lebih jelasnya seperti ini. Gradien dari sesuatu adalah turunan sesuatu terhadap X arah Y plus turunan sesuatu terhadap Y. Nah, turunan sesuatu terhadap Z K. Nah, di sini kita lihat bahwa ini merupakan turunan peubah banyak. Kita ketahui bahwa
potensial ini yang tadinya dia skalar, kemudian kita cari gradiennya, akan menghasilkan vektor, ada IJK. Jadi ya sesuai dengan kaidah tadi, ketika kita mencari potensial itu adalah kita dot produkkan E dengan dr, kemudian kita mendapatkan skalar. Kemudian ketika kita mencari medan, kita membutuhkan hasilnya dalam wujud vektor, maka digunakanlah operator gradien atau grad atau ya ini simbol nabla. Misalkan V, potensial listrik di suatu ruangan itu memiliki fungsi X, Y, Z, yaitu 2x kuadrat Y plus 3YZ plus 4Z kuadrat. Nah, di sini kita diminta untuk mencari medan listrik. Ini medan listriknya. Volt. Kita diminta mencari medan listrik di suatu titik koordinat 1,1,1. Maka kita tinggal cari gradien dari V minus gradien dari V. N sama dengan minus gradien dari V. Itu sama dengan, nah, turunkan potensial ini terhadap X. Kita turunkan X, apa yang memuat variabel X, turunan parsial. Ingat, turunan parsial kita abaikan Y dan Z nya, sehingga hasilnya ini akan menjadi 8XY arah I, kemudian turunkan terhadap Y 2x kuadrat plus 3Z C, kemudian turunkan terhadap Z, kita memperoleh 3Y plus 8Z ya, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nanti 9 minus titik 1,1,1 berarti 8 plus, nah ini 5 C plus 11. Nah, bisa kita peroleh medannya seperti ini, minus 8 minus 5 minus 11. Jadi inilah medan listrik yang kita peroleh dari suatu fungsi potensial. Jadi medan bisa diperoleh dari suatu fungsi potensial. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Saya akan membahas tentang, di beberapa video yang lalu saya telah membahas tentang cara mencari medan di suatu bola konsentris. Ini masih kita peroleh hasilnya. Sekarang kita akan menurunkan potensial listrik di tiap lokasi bola. Pertama, kita peroleh hasil S1 ini seperti ini, harusnya ada R. Copy, kemudian E2, E3 ya, juga E4. Kemudian menurut definisi yang tadi kita peroleh bahwa potensial adalah minus integral T dot dr
Sekarang kita akan mencari potensial listrik di tiap lokasi. Kalau dulu kita pernah menentukan medan di tiap lokasi, kali ini kita akan menentukan potensial listrik di tiap lokasi. Nah, untuk mencari potensial listrik ini, kita butuh informasi dari nilai potensial. Karena satu-satunya potensial listrik yang kita ketahui adalah di jarak tak hingga. V di tak hingga itu kan sama dengan 0. Maka kita harus bergerak dari tak hingga ke suatu lokasi R. Kita gunakan yang pertama E4, yaitu E yang berada di luar bola. Jadi, gimana caranya? V sama dengan minus integral minus Q. Sorry, ini cuma arahnya. Jadi ini bukan minus harusnya, tapi Q yang arahnya ke dalam di epsilon R kuadrat. Ya benar, ini akan menjadi minus karena dia ini akan menjadi minus karena muatannya negatif di luar muatan induksinya. Karena potensial itu suatu yang arahnya ke dalam ya. Jadi kita lihatnya gini sebenarnya. Kan integral E dot dr. Medan di kita gambar. Oh, sorry. Kita pakai gambar aslinya saja. Kita lihat dahulu medan. Medan di bagian luar ini kan arahnya minus I. Minus R. Minus R, ini minusnya hilang saja. Nah, minus R berarti arahnya kan masuk. Medan itu arahnya masuk di bagian luar sini, medan arahnya masuk. Nah, sedangkan vektor dr itu arahnya keluar. Dr ini nah, berarti E dot dr itu akan minus karena 180 derajat. Tetanya sama dengan 180 derajat. Oke, cukup jelas di sini. Ini alasan kenapa ini berarti plus dr. Ini berarti dari tak hingga ke suatu jarak r. Ini juga dv. Dari 0 ke v. Ingat, v di tak hingga itu 0. Jadi v minus 0 sama dengan integral ini sangat mudah. Minus Q per I epsilon 0 R dari tak hingga ke R. V sama dengan berarti minus Q per 4I epsilon 0 R minus Q per 4I epsilon 0 kali tak hingga. Nah, berarti ini sebenarnya tidak boleh di matematika ditulis seperti ini, tapi di fisika ya sudahlah. Tak hingga super tak hingga itu 0, sehingga sebenarnya ini V4 ya. Jadi kita ketahui bahwa potensial listrik di luar bola konduktor dan bola isolator ini sebesar minus Q per epsilon R. Kemudian kita bergerak dari sini, dari jarak R. Ini jarak R. Ya, jarak R. Kita sudah tahu fungsinya dari tak hingga, dari jarak tak hingga R masuk. Kita sudah tahu sampai batas ini, yang besarnya itu Q per 4 epsilon 0 R negatif potensialnya. Kemudian kita gunakan informasi di sini dan di sini. Jadi ada satu. Ini saya gambarkan biar lebih jelas.
di sini kita punya isolator, bola isolator yang tadi. Di sini isolator warna kuning ini, kemudian di sini kita punya konduktor. Ya, mirip telur mata sapi. Oke, mungkin cukup. Nah, di sini kita sudah tahu di titik 4. Titik 4 itu dari permukaan ke tak hingga ya. Titik 4 sembarang titik. Kemudian kita tahu di sini. Di sini berarti di titik 4, titik 3, V4 ini mungkin ABC saja. Nah, B, C dan pusatnya di A, VDA itu kita bisa dapatkan minus Q per 4 pi epsilon 0 jarak dari D ke A. D ke A itu jaraknya R2 ya, R2. Oke, inilah VL. Kemudian bagaimana kita mencari VB? Ingat, V, karena kita sudah tahu VA, kita integralkan dV dari VA ke VB, karena kita sudah tahu VA sama dengan E untuk daerah A dan B. E untuk daerah A dan B itu E3, sehingga 0 dr. Maka VB minus VA sama dengan 0. VB sama dengan VA. Karena inilah konduktor disebut sebagai ekuipotensial atau potensial di daging konduktor, dan semua konduktor itu sama, konduktor. Jadi di A dan di B itu potensialnya sama, VA sama dengan VB. Oleh karena itu kita telah mendapatkan VB yang besarnya sama dengan VA. Kemudian kita semakin bergerak ke dalam dari B ke C, dari B ke C, ini dari A ke B. Dari B ke C kita lihat medan yang ada itu 2Q per 4. Saya copy saja. Nah, E2. Maka kita bisa cari potensial dV dari B ke C atau dari B ke suatu titik di sini, titik antara C dan B ke R gitu, sama dengan 2Q per epsilon 0 berkuadrat dr integral minus ini berarti dari R1 yang dari R1 ke suatu R, seperti itu aja. Karena B itu di R1, lokasi B di R1, ingat yang tadi di sini di lokasi antara B dan C itu vektor normal itu arahnya keluar, vektor R itu arahnya keluar R, dan vektor medannya juga keluar. Maka dari situ kita bisa tahu E.dr, integral E.dr ini akan bernilai positif. Sehingga tinggal kita integralkan saja.
V di R minus V di B sama dengan minus, jadi ini integralnya apa? 2Q per P epsilon 0 R minus ya, plus R1 ke R. Nah, berarti V di R itu sama dengan VB ditambah 2Q per 4Pi epsilon 0 R minus 2Q per 4Pi epsilon 0 R1. Nah, dari sini diperolehlah V di R antara C dan B. Antara C dan B. Kemudian ketika kita mencari VC V di C, di mana LC itu sama dengan R, maka akan sama dengan VB. VB berapa tadi? Minus Q per I epsilon 0 R2 ditambah 2Q per 4I epsilon 0 R minus 2Q per 4I epsilon 0 R1. Oke, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lanjutkan untuk mencari yang E1 untuk di dalam konduktor ini, di antara ini, antara C dan D dengan menggunakan medan ini E1. Lihat di sini variabelnya R. Jadi integralnya terhadap ini yang diintegral. Oke, kalian bisa coba sendiri untuk itu. Intinya mencarinya dari luar ke dalam. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang soal kecil-kecilan. Jadi ini ada suatu kapasitor, muatannya ada VA dan VB. Ini luas areanya A, kemudian jaraknya D. Nah, pertama kita diminta menentukan medan itu seperti yang tadi, medan itu adalah minus dari gradian V. Namun karena ini kita ya medannya itu bisa dianggap homogen, seragam, seperti itu misal medannya homogen, seragam, jadi kita bisa menuliskan ini sebagai nilai medan itu sama dengan ya delta V per delta R, sehingga medan itu sama dengan VA min VB, ini nilainya ya, nilai per D. Kemudian ketika kita diminta untuk mencari ini medan atau potensial, berarti beda potensial antara A dan B adalah E kali D. Ini berlaku untuk semua kapasitor plat sejajar. Kemudian setelah dapatkan delta V, kita tahu hubungan bahwa Q sama dengan C delta V. Nah, dari sini kita bisa memperoleh dari medan. Ingat, bisa kalian ingat untuk medan pada plat sejajar ini, misal ini positif, ini negatif, ini akan memberikan keluar dari positif, ini akan keluar dan keluar kanan, keluar seperti ini,
kemudian yang dari negatif akan masuk. Nah, ini sehingga ini bisa kita teruskan yang keluar, dan yang masuk. Nah, bisa kalian lihat yang di luar ini akan saling menghilangkan medannya. Jadi medan untuk ini adalah sigma per 2 epsilon 0 segini. Medan untuk tiap-tiap ini, sorry, terlalu cepat sepertinya. E yang diberikan ini adalah A kan sebenarnya sigma per 2 epsilon 0. Kemudian EB adalah sigma per 2 epsilon 0 yang arahnya masuk, yang ini arahnya keluar. Kemudian berarti E di antara A dan B itu E total dan sigma per epsilon 0 atau EA ditambah EB, terlihat dari vektornya saling menjumlahkan. Sehingga kita bisa menggunakan ini untuk mencari, kita lihat delta V sama dengan E sigma epsilon 0 kali D. Nah, dari sini sigma itu adalah muatan power, ya sigma adalah rapat muatan per area, sigma adalah Q per A, sehingga kita bisa ubah delta V sama dengan Q per epsilon 0 A D. Kalau kita pindahkan ini menjadi Q sama dengan epsilon 0 A per D kali delta V. Nah, dapat dilihat di sini. Ini kita tukar ke sini, dan ini ke sana, akan menjadi seperti ini. Terlihat bahwa ini adalah kapasitas dari kapasitor plat sejajar, di mana C adalah epsilon 0 A per D. Maka soal ini bisa kita selesaikan untuk mencari apa saja. Mencari ketika diketahui beda potensialnya, kita bisa cari medan dengan ini. Mencari medan dengan E kali D. Kemudian setelah mendapatkan medan, kita juga bisa mencari muatan yang ada di dalam kapasitor yang termuat ini. Q sama dengan epsilon 0 A delta V per D. Selanjutnya, ketika ditanyakan apa lagi, dari sini bisa tahu banyak hal. Oke, next kita akan mempelajari tentang sudah tadi. Nah, sedikit pengetahuan tentang metode bayangan. Di sini kita tahu suatu muatan plus Q yang berada pada sumbu Z X, Y, berada di atas plat konduktor. Ini konduktor yang di ground. Nah, kita diminta untuk menentukan potensial listrik di jarak tertentu di sini misalnya. Nah, tidak semudah kita membuat persamaan ini jaraknya misalnya D, kemudian tinggal V sama dengan 1/4 epsilon 0 Q per D.
tidak semudah ini karena konduktor kan mengalami yang namanya dia akan terinduksi, sehingga di bagian atas konduktor ini akan ada muatan negatif yang terkumpul. Karena diinduksi ini konduktornya tak hingga ya panjangnya suatu plat yang sangat lebar seperti itu. Maka kita tidak bisa langsung V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per D. Dikenalkan suatu metode bayangan, metode yang disebut metode bayangan. Gimana metodenya, cara kerjanya? Kalian tahu cara kerja cermin. Ketika kalian bercermin, akan ada bayangan kalian di sisi lain. Nah, disinilah kita terapkan. Jadi, karena ini ada plus Q, maka ini ada minus Q. Dengan kita, ini konduktor ya. Konduktor. Jadi, konduktor yang sangat lebar ini misal jaraknya tadi jaraknya Z ya, Z akan ada muatan lain minus Q dari jarak Z. Kemudian kita bisa menghilangkan konduktornya sehingga hanya plus Q dan minus Q dengan jarak 2Z. Nah, inilah metode bayangan, sehingga dengan ini kita bisa sangat mudah menentukan gaya yang dialami oleh plus Q ataupun potensial listrik yang ada di setiap titik. Misalkan di jarak D ini berarti di jarak D di sini D berarti potensial di D akan sama dengan 1/4 D epsilon 0 Q per D, kemudian ada minus 1/4 Q epsilon 0 Q per 2Z minus D. Nah, seperti ini. Jadi muatan potensial listrik di sini sebesar itu. Inilah yang disebut sebagai metode bayangan. Jadi suatu metode untuk memisalkan konduktor sebagai muatan titik. Metode bayangan lain mungkin masih ada seperti ini. Ini adalah metode bayangan juga. Jadi ada muatan plus Q pada jarak D dari suatu bola konduktor. Kemudian ini ground. Nah, seperti yang tadi, ini akan mendapatkan induksi ya, ini akan memberikan induksi. Nah, cuma di sini tidak akan saya bahas lebih jauh, cukup kalian ketahui saja dengan metode bayangan yang jelas berbeda dengan metode tadi. Jika kalian kepo, silakan hadiri tutorial dan tanyakan. Oke, itu saja. Selanjutnya ini ada suatu cerita. Di sini ada loop, ada dua loop ya, ada R1, R2 dan R3. Kemudian kita diminta untuk menentukan I yang melalui C sesaat S ditutup, saklar ini ditutup. Kemudian I yang melalui R4 setelah S ditutup cukup lama. Kemudian VB setelah S ditutup cukup lama. Nah, di sini R-nya diketahui, C baterai diketahui. Kemudian kita gunakan loop hukum ya biasa, loop
kita loop dari ini. Ada dua sistem loop yang bisa kalian gunakan. Ada yang menganggap baterai positif, ada yang menganggap negatif, kemudian beban kalian asumsikan positif gitu. Itu bebas, terserah kalian dalam membuat loop mau mengikuti persamaan yang mana, tapi intinya hasilnya sama harusnya. Dari S1 bergerak ke R1, terus ke sana ketemu R3 dengan E ini, kemudian ketemu baterai 3, kemudian R5, I1 dan I2. Kemudian loop yang kedua ini loop yang ini itu E2, kemudian ketemu I2 R2, ini I2, di sini I2, dan di sini I1, di sini I1 plus I2. Ya, seperti yang tadi. Kemudian ada Q per C, ini Q per C adalah di kapasitor. Kemudian kita substitusikan I1 ke I2 agar kita memperoleh nilai I2. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah sesaat. Kata sesaat di sini maknanya apa? Berarti ketika T itu masih mendekati 0. Jadi begitu diceklek sesaat sekali. Jadi di sini bisa dianggap kapasitor ini seperti penghantar biasa. Jadi di sini di yang merah ini bisa saya misalkan cuma kawat biasa, tidak ada kapasitor. Jadi misalkan seperti ini. Maka belum ada muatan yang berada di dalam kapasitor, belum ada muatan yang tercharge, belum ada muatan yang tersimpan, sehingga kita bisa abaikan suku Q per epsilon 0, Q per C, suku Q per C ini bisa kita abaikan menjadi 0. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari I2 dengan sangat mudah, sehingga demikian. Nah, ketika ditutup cukup lama, nah yang menjadi concern adalah ini, kapasitor akan menjadi seperti saklar yang terbuka. Nah, jadi arus tidak bisa lewat karena ada muatan yang tersimpan di dalamnya. Jadi arus tidak dapat lewat, tapi dia menyimpan muatan di dalamnya, sehingga tidak akan ada arus yang melewati I2. Tidak ada arus untuk R4, R2, dan baterai 2 karena rangkaiannya terbuka. Oke, itu sudah cukup jelas. Berarti di sini I-nya 0, yang di sini I-nya sama dengan minus 2/5 ampere. Berarti arahnya terbalik tadi asumsinya. Kemudian VB setelah S ditutup cukup lama, kalian bisa melakukan loop yang biru ini ya, loop yang biru, langsung kalian dapatkan B dengan menganggap ini diputus karena waktu yang cukup lama. Itu cukup jelas. Yang perlu kalian perhatikan adalah kata-kata sesaat atau cukup lama. Ketika sesaat berarti kapasitor itu masih seperti penghantar biasa. Ketika cukup lama itu kapasitor akan seperti ya terbuka, terputus, salurannya akan terputus. Itu selanjutnya. Nah, untuk kasus yang transien, kita coba lihat kasus yang transien. Jadi ini tidak ada kata sesaat, kita hilangkan, bukan sesaat dan bukan cukup lama. Maksudnya apa? Di sini kita berusaha mencari I3 sebagai fungsi T. Nah, seperti itu. Jadi kapasitor ini bukan berarti dia terputus, bukan kabel biasa, dan bukan seperti saklar terbuka. Jadi I sebagai fungsi T. Bagaimana caranya? Pertama kita loop di sini dulu, loop yang ini, yang kuning, yaitu GGL minus, misalnya ini R lah, semuanya rangkaiannya R lah ya, R, ini R, ini R, ini R,
minus I1R, kemudian minus I3R, kemudian minus Q/C sama dengan 0, kemudian loop 1 ini, kemudian loop 2 nya hijau, loop 2 nya hijau itu ya, R minus I2R sama dengan 0. Nah, di mana I1 itu sama dengan I2 plus I3. Dari sini kita bisa substitusikan ya, I1 berarti dari persamaan ini kemudian kita substitusikan apa, I2 berarti I2 ya 2R seperti ini. Kemudian dari persamaan 1 kita buat seperti ini, minus I1 itu I2 plus I3, I2 itu ini, I1 itu I2 plus I3 berarti plus I3 DR. Kalian lihat yang persamaan 1, coba perhatikan ini, minus I3R minus Q/C sama dengan 0. Nah, di sini sudah sangat sederhana. C ini berada di I3 sehingga kita menyatakannya dalam I3. Oke, dimana I3 ini adalah dq per dt. Nah, di sini kita bisa proses menjadi minus ya, ini kalikan R semua ya, setengah plus minus minus nah, di sini kita bisa memperoleh apa, persamaan diferensial order 1 yang homogen. Oke, persamaan diferensial order 1 kita bisa selesaikan dengan sangat mudah juga. Dari sini ini sudah benar ya, plus minus, minus, berarti setengah epsilon ini akan menjadi minus 2 ya, minus 2 setengah minus 3/2 R dt minus Q/C sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa sederhanakan menjadi epsilon minus 2Q/C sama dengan 3R dq dt. Kemudian selanjutnya epsilon C minus 2Q sama dengan 3RC dq dt. Ini bisa kalian selesaikan secara separasi variabel dengan cara integral dt sama dengan 3RC.
3RC dq per minus. Nah, saya integralkan ini dari 0 sampai T, ini dari 0 sampai Q. Menjadi T 3RC, ini integralnya akan menjadi 0 minus Q. Oke, ini akan menjadi minus 2. Kemudian minus setengah ya. Ini minus U. Ini U. Minus ini KDU nya itu sama dengan minus 2 dq. Berarti ini dq itu du per min 2, berarti ini minus setengah. Minus setengah. Oke. Sampai Q. T per 3RC sama dengan, ya batasnya bisa kita balik ya, setengah. Ini 2, 3 karena negatif batasnya kita balik jadi 0 di atas, seperti ini. Atau ini akan menjadi ini anggap 2T per RC kemudian C per C minus 2Q. Nah, ini cuma matematika sederhana. Epsilon C minus 2Q sama dengan epsilon C pangkat minus 2T per R. RC. Nah, di sini kalian bisa dapatkan 2Q sama dengan, atau Q langsung, Q itu akan sama dengan setengah epsilon C ya, epsilon C sama epsilon C 1 minus pangkat minus 2T per RC. Nah, seperti ini. Jadi kalian telah dapatkan Q sebagai fungsi T. Kita telah dapatkan di mana epsilon C ini Q0 ya. Q steady ya, Q steady. Jadi Q steady ini Q ketika T menuju tak hingga. Oke, dari sini kita bisa tahu I3 itu sama dengan dq dt. I3t ya, turunkan aja ini. Jadi selanjutnya kedua turunannya akan menjadi 2 per 3RC ini pangkat minus 2T per 3RC. Nah, misalnya I3T sama dengan epsilon per R ya, epsilon per 3R ini pangkat minus 2T per 3RC. Nah, beginilah hasilnya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa seperti yang tadi, ketika T itu hampir 0, sesaat setelah dibuka, setelah saat saklar dibuka, dihubungkan ini 0 kan, berarti I nya itu masih
per 3R, atau sama dengan ketika kasus kapasitor ini dianggap sebagai ya kawat biasa. Kemudian ketika T-nya ini menuju ke hingga, I-nya ini akan sama dengan 0, atau bisa kita peroleh kapasitor ini kita anggap sebagai suatu rangkaian yang terbuka. Nah, jadi disinilah pentingnya konsep memahami kalimat apakah itu sesaat ataupun ketika T waktu tertentu dari persamaan ini. Ingat, ketika kita substitusikan 0, maka E pangkat 0 adalah 1. Ketika substitusikan pangkat tak hingga, E pangkat minus tak hingga, berarti seper E pangkat sangat besar, akan menjadi I-nya itu akan menjadi 0. Mungkin cukup jelas untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Tetap semangat dalam berkuliah, dan sekian dari tutorial akademik fisika.